Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah project blockchain ya. Ini banyak banget di request oleh teman-teman, bahkan sekarang lagi melakukan penjualan namanya public sale dan ini sering ditanyain dan juga diminta bahas ya oleh banyak orang. Jadi blockchain ini tuh sebenarnya udah terkenal banget untuk saat ini dan memiliki potensi yang luar biasa ya kalau menurut gue ya. Kenapa? Karena memang dari newsnya itu cukup banyak yang positif dan juga banyak sekali dilirik oleh para investor ataupun kontributor nih. Nah, namun sebelum lebih lanjut, seperti biasa gue ingatkan bahwa investasi cryptocurrency ataupun mata uang digital merupakan investasi yang bersifat fluktuatif dan tentu saja beresiko tinggi. Jadi kalian wajib namanya do your own research. Oke, jadi langsung kita mulai ke pembahasan videonya. So, nama blockchain yang akan kita bahas adalah Partisia Blockchain. Jadi, Partisia Blockchain ini bisa dibilang adalah blockchain yang memiliki atau keunggulan di mana dia bisa menyelesaikan masalah trilema. Jadi apa itu trilema? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi di dalam dunia blockchain ini memang yang jadi masalah utama atau fokusnya adalah trilema. Di mana trilema ini adalah atau itu tiga ya. Lema adalah masalah. Jadi ada tiga masalah gitu. Di mana blockchain itu punya namanya privacy, scalability, dan juga interoperability. Nah, saat ini para blockchain itu kenapa ini jadi masalah? Karena pasti ada salah satu yang dikorbankan. Misalnya dia pengen interoperability dan juga scalability tinggi, tapi masalah privasinya rendah. Nah, ini biasa ditemukan di proof of stake blockchain. Sedangkan kalau privasinya tinggi, interoperability tinggi, tapi scalability-nya rendah, itu biasanya ada di proof of work seperti Ethereum. Ya, jadi kurang lebih memang belum ada blockchain yang bisa menyelesaikan masalah trilema ini, di mana dia harus aman, ya, harus cepat, skalabilitas dan juga interoperabilitas seperti itu. Nah, si Partisia blockchain ini dia mengklaim bahwa dia blockchain yang bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Di mana Partisia blockchain ini dibangun untuk trust atau kepercayaan, transparansi, privacy, dan juga speed yang tinggi dengan finalization yang sangat cepat ya. Jadi kita transaksi itu langsung masuk gitu loh ibaratnya. Nah, memang saat ini Partisia blockchain ini sedang mengadakan token sale ya atau public sale. Tapi nanti akan kita bahas, kita lihat dulu dari segi blockchainnya. Jadi saat ini dia punya global validator sebanyak 89. Jadi memang koinnya ini atau si Partisia blockchain ini belum mainnet, namun dia sudah melakukan masa namanya mainnet beta atau kita bisa masukin kategori ke testnet lah, percobaan gitu loh. Jadi teman-teman tuh yang suka menjadi seorang validator atau ingin menjadi seorang validator, teman-teman bisa cobain dulu di Partisia blockchain. Tentu saja kalau nggak salah sih katanya ada reward juga ya. Nah, seperti yang gue bilang, global invalidator di angka 89, dia udah ada total blok yang tercipta sebanyak 41.596 saat video ini dibuat ya, dengan total transaction di angka 44.668 transaksi dan total shardnya di angka 4. Nah, teman-teman kalau udah lihat ada total shard, artinya dia menggunakan sistem yang disebut dengan sharding atau pembagian transaksi. Jadi maksudnya apa sharding? Jadi ini kalau nggak salah aku pernah bahas ya di video blockchain yang sebelumnya, yang dulu. Ini ada di Harmony One kalau nggak salah, dan juga ada di beberapa blockchain lainnya. Nah, untuk Partisia sendiri di sini dia fokusnya misinya untuk Web3 ya, Web3 infrastruktur dengan tanpa ada single point of trust untuk generic coordination dan juga public and private information. Nah, kalau kita di sini dia memang fokus ke privacy dengan memanfaatkan ZK computation ya. Dan kalau kita lihat di sini juga dia ada bilang lightning fast and scalable. Kenapa? Karena dia memanfaatkan sistem sharding tadi, di mana setiap satu shardingnya ini mewakili satu transaksi. Dan untuk satu sharding itu bisa mencapai 1000 transaksi per detik. Artinya tadi kan dia udah ada 4 shard ya, jadi dia bisa 4000 transaction per detik. Shardnya bisa nambah atau enggak? Jawabannya bisa. Jadi kalau memang nantinya dia membutuhkan sharding tambahan, dia akan meningkatkan shardingnya ya. Otomatis butuh validator yang lebih banyak. Namun dengan begitu, per satu shard akan bisa menerima 1000 transaksi per detik. Satu transaksi akan dijalankan di satu shard aja. Sampai sini paham ya, semoga nggak bingungin ya. Nah, makanya kenapa dia bisa cepat, karena ya itu transaksinya itu hanya dibagi ke satu shard, bukan dibagi ke seluruh shard. Berbeda dengan Binance Smart Chain ataupun Proof of
stake lainnya atau proof of work, mereka ini harus rebutan gitu loh untuk melakukan validasi dan dilakukan di seluruh validator. Nah, interprobabilitasnya di sini dia ada namanya MPC token. Ya, jadi dia pakai token MPC untuk Partisia blockchain-nya. Fungsi apa dari MPC sebenarnya sama aja kayak BNB-nya dari BSC, ya BNB coin atau ETH coin. Nah, itu MPC samalah fungsinya ya. Di sini dia punya namanya double entity bookkeeping, large scale MPC dan juga staking. Nah, karena dia nantinya sifatnya itu kayak proof of stake tapi dengan sharding, teman-teman pun juga bisa melakukan staking atau menjadi delegator untuk menjalankan fungsi node ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat untuk perbandingannya, Partisia Blockchain, Ethereum, Solana, dan juga Polkadot. Di sini dia pakai konsensus disebut dengan POT, ya. Tapi kurang lebih ini sama aja kayak proof of stake plus sharding sih sebenarnya kalau yang gue tangkep. Ethereum-nya menggunakan proof of work tentu saja, Solana menggunakan proof of stake dan proof of history, dan Polkadot adalah nominated proof of stake. Nah, TPS-nya, Partisia Blockchain adalah 3000, ini untuk 3 shard. Ya kayak tadi ya, 1 shard sama dengan 1000 transaksi. Ethereum 25, Solana 50.000, Polkadot 1000. Jadi kalau misalnya Partisia Blockchain ingin mencapai 50.000 TPS, artinya shardnya juga harus setara dengan 50.000 TPS. Nah, untuk fee-nya, average TXP di angka 0,01 untuk Partisia Blockchain. Ethereum 20-100 dolar, Solana 0,00001 dan Polkadot 0,15. Nah, di sini Partisia ini bisa dibilang fee-nya murah, tapi dia nggak semurah Solana ya. Jadi Solana memang lebih murah, jauh lebih murah daripada Partisia untuk fee transaction. Tapi ya it's okay gitu, selama TPS-nya ini memang bisa menutup dan juga tentu saja servernya nggak mati ya kayak Solana ya. Nah, untuk block creation time-nya, per blok itu diciptakan dalam waktu 0,3 detik, sedangkan Ethereum sekitar 13 detik, Solana 0,4 detik, dan Polkadot 6 detik. Untuk finalization di sini quickly after creation. Jadi begitu dibuat dia langsung jadi gitu loh. Itu yang dimaksud dengan quickly after creation. Misalnya teman-teman itu transfer gitu ya. Transfer dari wallet A ke B itu langsung muncul gitu. Jadi cepet banget. Kalau Ethereum kan masih ada jeda ya, probabilistik, bisa cepet bisa lama. Kalau Solana juga slowly after creation, sedangkan Polkadot quickly after creation. Nah, di sini ada proof of verification karena dia sistemnya shard ya, jadi dia di verifikasi ya oleh shard tersebut. Habis itu juga shardingnya unlimited. Nah, ini nggak ada batas untuk sharding. Berbeda dengan beberapa blockchain yang ada sharding lainnya, itu punya batas. Gua agak lupa ya di blockchain apa. Contoh aja kita ambil mungkin Harmony. Kalau nggak salah Harmony itu punya maksimal jenis shardingnya. Kalau di sini dia unlimited. Jadi sesuai kebutuhan. Misalnya nantinya Partisia blockchainnya semakin ramai ekosistemnya, semakin banyak transaksi, maka dia bisa menambahkan shardingnya sendiri. Seperti itu. Sedangkan yang lain tidak memakai fungsi sharding ya dari ketiga blockchain kompetitornya. Habis itu MPC as a service, private smart contract, dan juga bring your own coin. Nah, ini karena sifatnya multi ya, dia jadi bisa public chain maupun private chain. Jadi dia ada private smart contract-nya. Oke, di mana smart contract-nya tidak bisa dibaca atau dilihat oleh orang lain. Habis itu teman-teman juga tinggal memindahkan koin atau token dari blockchain lain ke blockchain Partisia. Oke? Nah, untuk partnernya sendiri dia ada The Global Fund, Red, Frax, dan juga Sidus. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di bagian websitenya. Nah, untuk token distribusinya di sini dia punya total token supply di angka 1 billion MPC token atau 1 miliar token. Di mana MPC token ini akan memprovide dari 5 bagian, yaitu 20% ecosystem fund, 15% core infrastructure team, ya ini bisa dibilang tim token lah. Habis itu 60% itu token sell dijual, dan 5% ini token reserve. Oke, nah dari 60% token sell ini pembagiannya ke node operator dan juga stakeholder lainnya ya. Nah, jadi kurang lebih chartnya seperti inilah. Oke, nah untuk vestingnya dia juga ada sistem vesting ya. Contoh di sini kalau kita lihat yang untuk public sale-nya, di sini kan dia udah ada public sale nih. Teman-teman kalau memang tertarik silakan buka aja linknya partisiablockchain.com/sell. Teman-teman wajib KYC dulu ya untuk mengikuti penjualan public sale-nya. Tapi gue nggak tahu ini masih ada atau udah habis gitu ya. Nah, kalau kita lihat vestingannya di sini di bawah, nah di sini ya. Jadi untuk penjualan ini dimulai pada 31 Mei 2022 kemarin sampai Juni tanggal 9.
Ya, jadi masih ada beberapa hari lagi sampai sell out. Ya, jadi teman-teman silakan cek masih ada atau udah habis. Nah, total token untuk penjualan adalah minimum sebesar 10 juta MPC token, maksimum adalah 40 juta MPC token, ya, dari total 1M. Harganya di angka 0,4 dolar per satu token. Kalau menurut gua, ini kan pasti ada yang nanya, kok 0,4 untuk total supply 1 miliar itu mahal apa murah? Kalau menurut gue pribadi sebenarnya ini agak mahal ya dengan maksimal supply di angka 1 miliar gitu loh. Jadi teman-teman mungkin bisa dipertimbangkan aja, tapi ya baik lagi kita nggak tahu animo masyarakat ataupun investor apakah akan positif atau tidak ya. Jadi silakan teman-teman nilai sendiri, lakukan dengan analisa dan juga resikonya masing-masing. Untuk pembagian vestingnya adalah di sini 2 tahun vesting ya, 2 tahun 3 bulan, quarterly unlock. Jadi dia cari itu tiap kuartal ya. Jadi dia akan mulai dari 180 hari setelah penjualan selesai. Ya, jadi nantinya ketika penjualannya sudah selesai, teman-teman harus tunggu 180 hari dulu. Habis itu dia akan mulai vesting cair quarterly 2 tahun 3 bulan. Ya. MPC token purchase will be credit to your Partisia blockchain wallet address. Jadi teman-teman harus bikin wallet si partisinya dulu. Teman-teman bikin wallet blockchain partisianya, habis itu teman-teman masukin wallet address partisia blockchain tersebut ke public cell-nya. Jadi nanti dia akan kirim ke alamat itu. Jadi teman-teman pastikan seed phrase itu disimpan dengan baik dan aman supaya nggak hilang ya. Sayang kalau seed phrase itu hilang gitu loh. Oke, nah penjualan dari MPC token ini ekonomiknya untuk apa aja? Nantinya tentu saja seperti Ethereum dan lain-lain untuk bayar gas fee, ya. Untuk node operator claim reward. Jadi nantinya para validator atau node itu kalau mau claim rewardnya itu harus staking si MPC-nya dulu. Jadi mau jadi validator pun wajib ada MPC-nya. Seperti itu, ya, dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk menjadi seorang validator gimana caranya? Untuk jadi seorang validator, teman-teman bisa buka partisiablockchain.com/validators, di mana Partisia Blockchain ini sudah membuka peluang buat teman-teman untuk menjadi seorang validator ataupun node, ya, di mana dia ini sudah support beberapa aset dan juga blockchain seperti Ethereum, USDC, EOS, dan juga Instar. Coming soon-nya adalah BTC dan juga BNB. Ya, dia bisa multi-chain lah. Nah, untuk node-nya gimana? Teman-teman bisa buka yang partitionblockchain.gitlab.io ya, bagian dokumen. Nanti linknya ini gue akan taruh di deskripsi deh. Jadi untuk menjalankan node, teman-teman harus menyelesaikan 9 part atau 9 bagian. Yang pertama adalah hardware dan software yang dibutuhkan untuk menjalankan node. Habis itu menjalankan reader node locally, get VPS, mengamankan VPS atau jaringan, menjalankan reader node di VPS, membuat key untuk config dan registration, menjalankan node production atau mencetak node ya, mencetak blok ya, mencetak blok untuk node, habis itu register node-nya sama mengecek si node-nya dan juga maintenance, perawatan berkala. Ya, jadi teman-teman selesaikan 9 bagian ini, otomatis teman-teman sudah menjadi seorang validator. Oke. Nah, next untuk Partisia Blockchain ini dia udah centang ya di Twitter. Jadi @partisia_mpc. Di sini dia join dari November 2020 ya. Followernya 206.000. Ini besar sekali, lumayan besar ya. Partisia Blockchain adalah layer 1 blockchain yang menyelesaikan masalah blockchain trilema dengan ZK privacy, sharding untuk scalability dan juga MPC collateralized bridge ya. Di sini juga dia udah kerjasama partnership dengan Polygon dan juga beberapa informasi-informasi lainnya ada di Twitter. Teman-teman silakan follow aja. Untuk Telegramnya di sini announcement ya. Ini grup announcement 7.566 subscriber. Tapi saran gue teman-teman join Discord-nya aja ya. Walaupun membernya kecil 4.000-an, tapi kalau untuk mendapatkan informasi yang lengkap mendingan di Discord, lebih rapi, jauh. Atau teman-teman juga bisa follow Medium-nya ya. Medium-nya kan akan ngasih berbagai informasi-informasi update terbaru gitu ya. Kemarin juga kalau nggak salah dia juga jual NFT drop ya. Red nama NFT-nya. Ini NFT untuk charity COVID ya, itu masuk ke Binance NFT. Oke, dan juga di sini juga ada NFT-nya ini bisa diintegrate dengan MetaMask. Nah, untuk LinkedIn-nya, di sini teman-teman bisa lihat ya, Partisia Blockchain LinkedIn juga udah ada, follower di angka 3.000. Ini termasuk besar sih untuk LinkedIn.
Ya, jadi teman-teman bisa follow aja semuanya untuk mendapatkan update-update terbaru. Oke, paling sampai sini aja pembahasan tentang Partisia blockchain. Tapi baik lagi harapan gue adalah semoga ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah skalabilitas ya atau trilema, dan juga ekosistemnya semoga besar juga ya. Kalau bisa sih dia apa ya, bisa langsung ada DeFi itu keren banget. Jadi kita bisa langsung menjalankan atau memanfaatkan blockchainnya. Oke, thank you sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.